Halo, selamat berjumpa lagi dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia. Hari ini kita akan bermenung bersama dari kisah Injil, di mana dikisahkan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Itu berarti jumlahnya sangat luar biasa banyaknya. Mereka mengikuti Yesus sampai ke pegunungan, ke tempat yang sulit dijangkau untuk mendapatkan makanan. Mereka sudah seharian penuh dan kelaparan. Oleh karena itu, Yesus memerintahkan kepada para murid-Nya untuk memberikan mereka makan. Tetapi para murid berkata, "Bagaimana mungkin terjadi? Sedangkan mereka tidak membawa makanan." Tuhan Yesus memerintahkan mereka harus memberikan makan. Apakah peristiwa ini seperti peristiwa yang terjadi dalam Perjanjian Lama, di mana Tuhan memberikan makan bangsa Israel yang kelaparan di padang gurun dengan menurunkan roti dari langit atau mana dari langit? Hari ini kisah Injil mengisahkan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus memberikan makan lewat caranya, yaitu Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Mereka sudah seharian mengikuti Yesus. Mereka datang kepada Yesus, dan Yesus mengatakan harus diberikan makan, sehingga mereka tidak mati kelaparan. Yang kedua, Tuhan Yesus bisa mengadakan mujizat ini, yaitu Tuhan Yesus meminta kepada para murid untuk memiliki hati yang empati, bersolider. Tuhan Yesus bertanya, "Apa yang ada kepada kamu?" Dan para murid menjawab, "Hanya memiliki berapa roti dan berapa ekor ikan, dan uang 200 dinar, dan itu pasti tidak cukup." Di dalam keterbatasan dan kekurangan, murid-murid meragukan bagaimana mungkin mencukupi untuk banyak orang. Hal yang sama juga sering kita alami di dalam hidup kita. Seringkali menghadapi kehidupan ini, kita merasa terbatas, tidak cukup, merasa ragu, cemas. Bagaimana hal itu mungkin bisa terjadi untuk mencukupi kehidupan kita? Nah, dari peristiwa ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa apa yang harus diperbuat ketika berada di dalam kesulitan. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid tentang peristiwa ini. Yang pertama, para murid itu harus memiliki empati kepada mereka yang berkekurangan, yang sulit memenuhi kebutuhan pokok mereka, sama seperti Yesus tergerak hatinya untuk menolong orang yang susah. Yesus menolong semua orang yang datang kepadanya tanpa diskriminatif. Ada filosofi dari Jawa yang berbunyi urip iku urup. Secara harfiah itu berarti hidup itu harus nyala. Ada juga filosofi yang senada dengan itu, yaitu berasal dari Sulawesi Utara, tanah Minahasa, yang berbunyi Sito Timo Tumoto, yang artinya manusia hidup untuk memanusiakan yang lain. Kedua filosofi ini menjadi spirit bagi masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai agama maupun kebudayaan, di mana filosofi ini menjadi spirit dalam masyarakat supaya ada kerjasama untuk saling berjuang, saling membantu satu sama lain. Kita diajak menjadi solider kepada sesama untuk saling menumbuhkan, mengembangkan dalam suka maupun di dalam duka. Manusia hidup itu harus nyala, harus saling memanusiakan yang lain, harus menghidupkan yang lain, harus saling memberikan manfaat seperti api yang menyala untuk menerangi kegelapan. Dalam kekurangan atau keterbatasan, kita memberi apa yang kita punya untuk meringankan penderitaan orang lain, supaya orang yang menderita bisa segera tertolong. Dalam keterbatasan kekurangan, kita pasti tidak bisa menolong orang banyak karena pasti tidak mencukupi. Dalam konteks ini kita belajar dari Injil hari ini, Tuhan Yesus dalam kekurangan hanya berapa roti dan berapa ikan, Tuhan Yesus mengambilnya, berdoa kepada Bapaknya untuk mengucap syukur dan mohon berkat, supaya kekurangan itu bisa dicukupkan dan kemudian berkelimpahan. Oleh karena itu, di dalam keterbatasan kekurangan, mari kita belajar dari Yesus. Kita datang kepada Allah Bapa, kita berdoa supaya dalam keterbatasan kekurangan kita boleh dicukupkan dan dilimpahkan.
Mari kita belajar dari kisah mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang ini untuk memiliki hati yang tergerak bagi orang yang lapar dan sikap yang solider dengan sesama yang menderita tanpa diskriminatif. Sehingga setiap orang yang mengalami kasih kita akan mampu mengenal Tuhan kita dalam cara kita berada. Dengan demikian kita secara tak langsung sudah menjadi pewarta Tuhan yang maha baik dan maha kasih. Semoga Tuhan memberkati.